Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. mahasiswa semester 1. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, Kemarin Bu. kira-kira, baik. kemarin kira-kira bisa nggak jawab UTS-nya? Gimana? Susah atau mudah? Sedang-sedang saja. Alhamdulillah. Mepet waktunya, Ibu. Iya Bu, mepet Oh, waktunya Bu. Kan saya chat kesempian Bu. ya, gimana Mas? Yang pengumpulannya Bu, saya terlambat Bu. Oh ya nggak apa-apa, itu tetap masuk kok Mas. Meskipun ada tulisan terlambat, itu tetap masuk di inbox-nya Classroom. Hmm, Baik Ibu, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan dulu dari UTS kemarin? Apa ada yang disampaikan atau bagaimana? Ataukah dari soal-soal kemarin yang pernah saya ataupun Pak Saifur sempat jelaskan, apakah masuk semua atau gimana menurut teman-teman? Iya, Ibu, masuk semua. Alhamdulillah. Dan itu Alhamdulillah. relatif mudah. Alhamdulillah kalau begitu Mas Amir. Saya harap teman-teman yang lain juga seperti itu ya Mas. Jadi gini, evaluasi kemarin tidak jauh berbeda nanti ketika ujian akhir semester. Kalau misalnya ada eh, materi ya, memang saya tidak share floor sama teman-teman terkait PPT-nya. Saya memang tidak share floor, tapi eh, sebagian besar memang sudah pernah saya ataupun Pak Saifur jelaskan pada perkuliahan gitu. Itu nggak bakalan keluar dari itu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti diminta untuk pengembangan atau argumentasi hukumnya, nanti silahkan penalaran hukumnya bagaimana. Tapi tetap konteksnya, konteks materinya itu tidak keluar dari mata kuliah ataupun materi yang pernah saya ataupun Pak Saifur sampaikan. Oke, dari sini kita mulai saja perkuliahan hari ini, teman-teman. Gini, dalam hukum ya, ini yang namanya hukum kan tidak pernah terlepas dari masyarakat, ya. Baik pun itu hukum secara normatif ataupun hukum secara empiris, apalagi secara empiris ya, sosial legal jurisprudence itu. Nah, dalam hukum secara normatif pun hal ini juga tidak terlepas dari peran masyarakat dalam mempengaruhi perubahan ataupun perkembangan hukum. Di sini di dalam materi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hubungan hukum dan masyarakat. Jadi agar tidak teman-teman mahasiswa ini tidak keliru menempatkan masyarakat dalam ilmu hukum, ya. Nah, di sini hukum itu selalu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam konteks ini masyarakat ini kan merupakan subjek hukum, ya. Subjek hukum baik itu subjek yang natural person ataupun reh person. Jadi di sini definisinya ini merupakan suatu rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, bagaimana hukum itu apabila tanpa masyarakat? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kemudian akan berkorelasi dengan apa itu yang dikatakan sebagai nanti filsafat hukumnya, filsafatnya, ontologinya, aksiologinya, epistemologinya, dan sebagainya itu. Nah, ketika hukum ini diibaratkan sebagai suatu tools, sebagai alat, ya, alat untuk menciptakan ketertiban, alat untuk mengatur, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada akhirnya, pada dasarnya itu, ini merupakan berlaku dan juga diakui bagi seluruh masyarakat di dalam suatu daerah tertentu sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.
Nah, kita ketahui di sini ada juga yang namanya hukum tidak tertulis. Ya, contohnya adalah hukum adat itu. Saya rasa kayaknya kemarin-kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman juga pernah menyinggung terkait hukum adat ini. Nah, selain di Bali juga ada di Aceh. Nah, Aceh ini merupakan suatu daerah ataupun provinsi di Indonesia yang merupakan daerah keistimewaan, daerah istimewa. Jadi daerah istimewa contohnya juga ada Yogyakarta. Nah, selain itu daerah-daerah istimewa ini punya hukumnya sendiri, punya aturannya sendiri untuk mengatur tatanan dalam suatu masyarakat. Nah, khususnya misalnya tatanan ketanegaraannya, misalnya kalau di Jogja kita tahu bahwa di sana itu ada kerajaannya, Mas ya. Nah, di sini ilmu hukum ini kan disebut sebagai kaidah, sebagai aturan. Maka harus dipahami bahwa tentang hakikat kaidah ini merupakan tata tertib masyarakat dan kaidah itu berada dalam suatu kenyataan. Jadi bukan lagi di awang-awang ya, bukan lagi di angan-angan bahwa yang namanya kaidah itu hanya sebatas normanya saja misalnya. Tidak. Jadi ini sudah nyata. Kita lakukan sehari-hari, kita berada dalam proses itu sehari-hari. Jadi untuk dipahami bagaimana hubungan kaidah hukum itu dengan kaidah-kaidah yang lainnya, ini sangat erat kaitannya. Misalnya ada juga norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum itu sendiri. Nah, yang kemarin kita juga pernah membahas, ataupun saya dan Pak Syaifur juga pernah membahas, atau bahkan di UTS ini pernah masuk ya, di soal bahwa bagaimana hubungan antara norma hukum dengan norma yang lainnya. Saya rasa kemarin kayaknya ada soal yang seperti ini. Nah, di sini inilah peran hukum di mana dalam menyelaraskan antara beberapa kaidah-kaidah yang memang sudah ada ini. Ya. Jadi di sini kita juga akan mempelajari misalnya hukum di dalam masyarakat. Nah, hukum ini kan merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan, ya, memiliki tujuan. Nah, kemarin kita juga sempat mempelajari teori tujuan hukum. Masih ingat ya 3 teori tujuan hukum? Ada yang bisa bantu? Silahkan. Ingat. Ya, apa Mas? Teori tujuan hukum Oh, itu apa saja? teori keadilan itu ya, Ibu? Bukan? Ya, keadilan, Dok, kemanfaatan, oh iya, kepastian. teori keadilan, teori kemanfaatan atau utility dan juga teori campuran. Ada teori kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Nah, Oh dari iya, ingat ya, dari ketiga teori tujuan hukum ini tujuan akhirnya, titik tumpunya ini pada siapa? Yaitu pada masyarakat. Di mana masyarakat ini selain sebagai subjek hukum, ini juga merupakan objek hukum. Kenapa saya katakan ini sebagai objek hukum? Pada konteks yang lain ya, konteks yang lain, tapi ini bukan sebagai subjek hukum pelaku ya. Dalam konteks lain ini, hukum difungsikan untuk mengatur masyarakat. Kenapa saya mengatakan bahwa masyarakat ini juga sebagai objeknya? Karena yang diatur di sini masyarakat. Para subjek hukum ini yang diatur. Tidak ada aturan yang mengatur tentang di luar masyarakat. Karena pada hakikatnya yang melaksanakan semua tatanan dalam kehidupan ini adalah orang atau manusia atau masyarakat itu. Jadi walaupun kita ini juga tetap membutuhkan aturan untuk mengatur masyarakat dan sedapat mungkin ini meminimalisir. Jadi dengan adanya hukum di dalam masyarakat yang tumbuh di masyarakat yang semakin berkembang. Nah, sekarang sudah eranya ya dari 4.0 menjadi 5.0 gitu. Kita sudah bergeser dari paradigma yang dulu masih pada zona ataupun berada dalam fase 4.0. Sekarang kita semakin bergeser menjadi 5.0. Nah, perkembangan-perkembangan yang seperti ini juga menggeser peradaban hukum itu. Jadi kenapa pada akhirnya hukum ini tidak lantas hanya sebagai alat. Nah, ada beberapa konteks lain ya yang diatur di sini
Nah, yang diatur di sini, sorry, sebentar saya perbaiki PPT-nya. Nah, di sini ada fungsi hukum. Nah, kita juga akan mempelajari beberapa fungsi hukum yang lainnya setelah kita mengetahui bahwa hubungan hukum dan masyarakat itu yang seperti apa. Nah, di sini ada juga fungsi hukum sebagai sosial kontrol. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibatnya itu harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya, contohnya melakukan pelanggaran hukum, melakukan kriminalitas. Nah, misalnya ini membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi, dan sebagainya. Ini merupakan perilaku ataupun hubungan hukum ataupun perbuatan hukum yang memang dilakukan oleh subjek hukum, yang mana nanti konsekuensinya juga akan berdampak ataupun berakibat secara hukum. Nah, ini yang dikatakan sebagai kontrol, alat pengendali. Nah, penggunaan hukum sebagai sarana sosial kontrol ini dapat berarti hukum ini mengontrol tingkah laku masyarakat sebagai pengendali di dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti ini juga. Kalau misalnya saya dan Mas Tola Amir melakukan sebuah perjanjian hutang piutang misalnya. Di dalam perjanjian hutang piutang ini hanya berlaku antara saya dan Mas Amir. Di luar itu tidak berlaku. Karena di sini juga ada asas kesepakatan, ada asas kebebasan berkontrak ya di dalam hukum perdata. Nah, asas-asas kebebasan berkontrak ini memberikan keleluasaan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain yang melakukan sebuah hubungan hukum, di dalam hal ini adalah perjanjian hutang piutang, untuk menargetkan sesuatu apabila terjadi wan prestasi. Nah, ini kan sebagai kontrol ya, sebagai alat pengendali. Ketika saya melakukan wan prestasi, punishment apa? Konsekuensi hukum apa yang nanti saya akan terima? Misalnya, saya mengganti rugi ketika saya melakukan wan prestasi, atau yang lainnya batal perjanjian itu. Nah, hal-hal yang seperti ini juga sebagai bentuk ataupun contoh dari hukum itu sebagai sosial kontrol. Ya. Jadi menurut Ahmad Ali bahwa fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ini tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan peranata sosial yang lainnya, ini juga melakukan fungsi pengendalian sosial. Di samping itu juga merupakan fungsi positif, yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh eksternal. Artinya eksternal adalah misalnya kita berada dalam suatu organisasi, ya, organisasi entah itu organisasi kemahasiswaan, organisasi intra dan lain sebagainya itu. Nah, ini akan mempengaruhi pola pikir kita, tindakan kita, perilaku kita. Misalnya nih ya, misalnya teman-teman aktif di organisasi kampus ataupun organisasi di luar kampus. Pola pikir teman-teman ketika akan mengambil putusan, mengambil tindakan hukum ini juga akan dipengaruhi oleh doktrin-doktrin di sekitar organisasi itu. Nah, pastinya dalam kenyataan-kenyataan yang seperti ini juga merupakan salah satu unsur yang menyebabkan suatu subjek hukum itu melakukan perbuatan hukum. Misalnya, siapa di sini ya? Mas Nurul Fakih misalnya. Mas Nurul Fakih ini aktif di sebuah organisasi kampus. Yang awalnya Mas Fakih ini hanya sebagai anggota, ya, yang awalnya ini hanya sebagai anggota, kemudian diberikan amanat ataupun mandat oleh ketua organisasi tersebut untuk mewakili organisasinya dalam suatu pertemuan atau kongres tertentu. Ya. Ketika Mas Fakih ini memutuskan untuk mengambil suatu tindakan terhadap organisasi yang dibawa namanya sebagai delegasinya itu. Nah, yang dilakukan Mas Fakih ini apa? Akibatnya nanti terhadap organisasinya. Jadi Mas Fakih dengan dirinya Mas Fakih melakukan suatu tindakan yang atas nama organisasinya itu.
Nah, fungsi yang seperti ini dalam pengendalian sosial juga berpengaruh terhadap misalnya Mas Fakih dalam kehidupan sehari-harinya, Mas Fakih dalam mengambil sebuah tindakan hukum. Nah, ini yang dikatakan sebagai fungsi sebagai social control. Mas Fakih juga harus tahu misalnya aturan-aturan ketika diambil dalam memutuskan sebuah putusan yang diambil dalam kongres itu. Nah, misalnya konsekuensinya, misalnya Mas Fakih berani untuk mengambil putusan bahwa dia akan melakukan sebuah perjanjian di dalam kongres itu. Ketika Mas Fakih itu melanggar, maka yang dibawa adalah nama organisasinya. Yang bertanggung jawab siapa? Tidak mungkin Mas Fakih, tapi organisasinya. Nah, ini yang dikatakan nanti ada juga nanti pada saat mempelajari mata kuliah hukum korporasi, ada ya pertanggungjawaban korporasi, entah itu nanti ada juga teori-teori fiksinya. Nah, di dalam ini hukum ini sebagai social control, sebagai pengendali di dalam masyarakat ketika kita akan melakukan sebuah hubungan hukum. Ya. Ada juga fungsi hukum ini sebagai a tool of engineering. Ini saya rasa ini sering ya dengar mungkin di beberapa pertemuan-pertemuan di webinar nasional ataupun teman-teman di sini pernah mengikuti seminar-seminar di luar kampus. Mungkin ini sudah pernah ataupun sering ya didengar oleh teman-teman. Jadi fungsi hukum sebagai a tool of engineering ini merupakan sarana perekayasa sosial. Ya, jadi untuk merekayasa keadaan masyarakat, untuk mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Nah, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa Indonesia, bahwa kehidupan masyarakat ini sampai saat ini selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Tolong ini yang open mic ya, bisa di close mic dulu. Oke. Nah, masyarakat manapun ini akan dipastikan akan mengalami perubahan. Akan mengalami perubahan karena pada hakikatnya hukum ini adalah dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, para pembuat hukum ini dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan hukum di dalam masyarakat. Gak usah jauh-jauh, yang sekarang lagi marak-maraknya dan sampai saat ini masih kita hadapi bersama, yakni kondisi pandemi. Ya, kondisi pandemi ini mengakibatkan sesuatu hal yang awalnya dilakukan secara konvensional, sekarang dilakukan secara non-konvensional. Yang awalnya dilakukan secara tatap muka, sekarang dilakukan by daring, di dalam jaringan. Pergeseran yang seperti ini senantiasa mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Nah, yang awalnya kita ini kontak langsung dengan teman-teman ya, saya kontak langsung dengan teman-teman di dalam kelas, tapi sekarang kita hanya by virtual seperti ini. Ini karena apa? Karena pandemi. Pandemi menuntut kita untuk tidak sering-sering melakukan kontak fisik dengan sesama manusia yang lainnya karena agar menghindari penyebaran virus corona itu. Nah, ketika virus corona ini ada wacana bahwa ini tidak dapat dihapuskan selamanya, bahwa akan ada pergeseran dari pandemi menuju endemi. Nah, ketika COVID-19 ini sudah menjadi sebuah endemi, mau tidak mau kita akan selalu berada dalam fase itu. Maksudnya saya seperti ini. Contohnya ya, demam berdarah. Demam berdarah ini kan merupakan penyakit yang akan selalu ada, kapanpun. Tak mengenal waktu, tak mengenal masa. Demam berdarah akan selalu ada. Bisa jadi COVID-19 ini akan selalu ada. Dan kita dituntut untuk berada dalam kondisi yang seperti itu. Dalam kurun waktu yang kita tidak akan tahu sampai kapan. Nah, bergesernya
pandemi menjadi endemik ini tidak terlepas dari hal-hal yang fundamental itu. Apa? Yaitu hukum. Hukum sebagai apa? Sebagai a tool of engineering, sebagai perekayasa masyarakat. Yang dari awalnya masyarakat ini sebagai masyarakat konsumtif saja, tapi sekarang masyarakat harus dituntut untuk produktif juga. Nah, ini yang dikatakan sebagai hukum ini sebenarnya juga mengubah masyarakat loh ternyata. Nah, pengertian a tool of engineering yang dikemukakan oleh Suryono Sukanto ini merupakan pelopor perubahan. Nah, ini penggagasnya adalah Prof. Suryono Sukanto. Yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin ataupun tokoh perubahan tersebut. Nah, kaidah hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat ini mempunyai peranan yang sangat penting dan bisa dibilang ini cukup urgent ya, terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Kalau teman-teman rasa adanya pandemi ini merupakan suatu rekayasa, ya misalnya ini ya suatu rekayasa medis misalnya. Tapi pada kenyataannya yang kita rasakan sekarang ini juga merubah pola kehidupan masyarakat, di mana hukum juga bergeser. Nah, di sini juga ada fungsi hukum sebagai simbol. Ya, fungsi hukum sebagai simbol yang dimaksudkan di sini adalah untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah dan dari kemudahan itu diperoleh pengertian yang nantinya akan bersifat umum ataupun universal. Nah, penyimbolan yang dilakukan oleh hukum ini jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Jadi keberadaan fungsi hukum sebagai simbol ini sangat membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Dan fungsi hukum sebagai simbol ini merupakan langkah dasar. Simbolis mencakup proses-proses yang menghendaki setiap orang untuk mampu menerjemahkan atau menggambarkan rangkaian peristiwa hukum dalam suatu istilah yang singkat dan sederhana. Contohnya seperti ini. Perjanjian. Ini merupakan produk hukum atau bukan? Saya tanya sama teman-teman. Perjanjian. Ini merupakan produk hukum atau bukan? Produk hukum. Nah, betul. Jadi, ini apa ya? Dibilang sebagai simbol, dikatakan sebagai simbol untuk memudahkan secara universal. Nggak mungkin saya melakukan kegiatan hutang piutang bla bla bla, nggak mungkin secara panjang itu. Jadi hukum menyimbolkan sesuatu secara singkat, secara universal, bahwa kegiatan ataupun peristiwa hukum ataupun kegiatan hukum, perbuatan hukum yang dilakukan antara subjek satu dengan subjek yang lainnya, baik itu sewa menyewa, jual beli, ini bentuk apa? Perjanjian. Nah, perjanjian ini merupakan produk hukum. Nah, ini yang dimaksudkan sebagai simbol. Nah, selain itu ada juga perjanjian di dalam buku 2 mungkin. Nah, di sini di dalam buku 2 ada yang membahas tentang perkawinan. Nah, perkawinan di sini sebagai apa? Ini juga sebagai produk hukum. Dengan menikahnya laki-laki dan wanita, ini akan menimbulkan hubungan hukum baru dengan anaknya nanti. Hubungan pewarisan ini merupakan produk-produk hukum sebenarnya. Ya, dan ini merupakan simbol atau icon kalau saya bilang ya, sederhananya lah icon, simbol. Dan ini dapat memudahkan dan ini bersifat umum. Nah, selain hukum sebagai simbol, di sini juga dalam menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa,
agar mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang kemungkinan mempunyai esensi yang sejenis, ya, mempunyai esensi yang sejenis. Tadi disebutkan juga dalam perjanjian, macam-macam perjanjian, ada perjanjian jual beli, ada perjanjian tukar menukar, ya, perjanjian, banyak sekali macam-macam perjanjian, ya, perjanjian yang nominat dan juga perjanjian innominat. Nah, di sini merupakan salah satu hukum sebagai simbol atau sebagai icon, ya. Jadi untuk menyederhanakan, untuk memudahkan bahwa dalam menerapkan simbol hukum tertentu, suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum ini dapat dimaknai dengan jelas dan konteksnya ini cepat diketahui apa itu normanya. Nah, untuk lebih memahami makna fungsi sebagai simbol ini harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum. Nah, di sini kita juga akan segera mengetahui tujuan penyimbolan hukum itu. Nah, di sini hukum sebagai a political instrument, nah, alat rekayasa politik. Nah, di sini juga nggak asing ya teman-teman yang aktif di dalam sebuah organisasi. Sebenarnya tanpa disadari teman-teman sudah belajar berpolitik. Fungsi hukum sebagai sarana politik ini adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Coba saya ingin tahu, sebenarnya bagaimana sih kalau misalnya dalam suatu tatanan ketatanegaraan, nggak usah jauh-jauh ke negara, nggak usah terlalu besar-besar ke negara, dalam teman-teman melakukan organisasi di kampus maupun di luar kampus, perlu politik atau tidak? Butuh atau tidak? Atau memang politik ini tidak diperlukan? Atau konotasinya politik di dalam pikiran teman-teman ini adalah konotasinya negatif misalnya. Kira-kira bagaimana teman-teman? Butuh tidak? Perlu, Ibu. Ya, Butuh, Ibu. silahkan beri pendapatnya. Lanjut, Pak Mir. Nanti Mas Sofyan setelah ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sekarang ini politik itu di mana-mana, Ibu. Dan kita membutuhkan yang namanya politik. Dan stigma mayoritas masyarakat itu banyak yang menganggap bahwasannya berpandangan politik itu negatif gitu. Tapi tidak seterusnya politik itu negatif. Juga dijalankan dengan adanya politik gitu. Lah, dengan kita berkomunikasi dengan kata-kata yang persuasif, bersifat persuasif, mengajak, itu udah politik, Ibu. Karena politik merupakan sebuah jalan atau strategi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penganalogiannya gini, tidak usah anggaplah kita ke organisasi atau apa. Lah, misalkan ya saya lapar, dan uang itu dan saya tidak mempunyai uang, saya ya merayu atau mengajak teman-teman untuk ya makan gitu. Tapi saya tidak punya uang, atau pokoknya berbicara tentang berbicara agar dia mau gitu, Ibu. Misalkan ya dirayu kayak apa, misalkan itu politik itu sebuah rayuan gitu loh, Ibu, menurut saya. Dan si objek itu menurut kepada kita gitu. Kalau penganalogiannya, tapi politik itu sebuah strategi untuk mencapai suatu tujuan. Intinya lah gitu, Ibu. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Amir atas pendapatnya. Mas Sofyan mungkin silahkan Mas berikan pendapatnya terkait political instrument ini. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu, kesempatan Ibu. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih, Bu, dari apa yang diutarakan oleh Mas Amir. Karena kenapa? Menurut saya juga politik adalah sebuah cara yang mana cara tersebut untuk kita merealisasikan apa yang kita inginkan, Bu. Dalam sebuah kelas misalkan ya, Bu, kita mempunyai tujuan tertentu, tujuan kita diri kita sendiri. Maka kita akan, misalkan kita ingin gimana ya?
ingin menarik teman sebanyak-banyaknya. Cara yang harus kita gunakan ini seperti apa? Misalkan dengan royal, Bu, membelajarkan teman-teman dengan apa? Atau mungkin dengan kecakapan kita berbicara, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Sofyan. Jadi tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Mas Amir bahwa pada dasarnya politik ini merupakan sebuah cara, sebuah jalan atau strategi. Nah, strategi itu nanti tujuan akhirnya terhadap apa? Pencapaian sesuatu, ya kan? Pencapaian sesuatu. Nah, ketika kita sudah mencapai sesuatu itu, apakah sesuatu itu dapat sudah terlaksana sesuai dengan apa yang diatur atau tidak? Nah, ini korelasinya bahwa hukum ini sebagai a political instrument. Bahwa melihat fungsi dalam a political instrument ini menunjukkan keberadaan hukum tertulis ini dibuat secara prosedural. Ya, dibuat secara terstruktur, dibuat secara hierarki. Hukum dibuat secara prosedural itu ini tidak terlepas juga dari politik-politiknya bagi para pembuat hukum. Nah, produk-produk hukum yang dihasilkan saat ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh politik itu. Misalnya ya, kemarin gonjang-ganjing undang-undang tentang Omnibus Law itu yang saat ini sudah resmi berlaku di Indonesia. Ini kan sebenarnya merupakan produk politik dari para penguasa. Nah, apabila hukum ini menggeser yang awalnya misalnya para pekerja di Indonesia ini diberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, kemudian misalnya ada yang berkonotasi bahwa dengan adanya Omnibus Law ini, hukum ini dirasa merugikan masyarakat Indonesia secara umum ya. Tapi ada juga yang berpikir, oh tidak, ternyata dengan adanya investor-investor asing yang masuk ke Indonesia, ini justru akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Nanti akan mengurangi pengangguran. Lalu kejahatan akan semakin berkurang dengan banyaknya masyarakat yang sudah hidup sejahtera misalnya. Nah ini kan pemikiran-pemikiran yang memang tidak salah. Nah tergantung bagaimana caranya nanti kita mengaplikasikan dalam melakukan penegakan hukumnya. Baik itu dari sisi substansinya, kulturnya. Masih ingat ya? Substansi, kultur, struktur. Nah, di sini ketiga unsur ini juga tidak pernah terlepas dari adanya political instrument ini. Tetapi setelah ditetapkan pemberlakuannya, ini tidak boleh ditafsirkan secara politik yang bermuatan kepentingan. Bahwa kepentingan ini tetap ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Nah, pada hakikatnya, misalnya ada sejumlah ataupun beberapa masyarakat yang merasa terintimidasi ataupun merasa dirugikan dengan adanya undang-undang tertentu misalnya. Nah, ini merupakan suatu gejolak ataupun fenomena hukum. Nah, kemarin kita juga sempat merasakan fenomena hukum itu, bahwa bagaimana banyaknya pendemo, banyaknya mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak peresmian ataupun diresmikannya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan fenomena. Fenomena di tahun 2020, menjelang 2021, terkait peresmian ini, pada saat pemerintah sudah diarahkan dengan hadirnya undang-undang ini, kemudian adanya banyaknya penolakan dari semua elemen, baik elemen yang dari mahasiswa itu sendiri, ataupun elemen masyarakat buruh. Ini sudah terlihat penolakan-penolakan dari beberapa elemen itu. Kemudian bagaimana pemerintah itu dapat menstabilkan kondisi yang sedemikian rupa? Apa yang dilakukan pemerintah ketika gejolak di dalam masyarakat itu terjadi, kemudian dengan adanya undang-undang yang seperti itu, ini bagaimana hukum berdiri, hukum hadir sebagai pemecah suasana yang sepanas itu, kemudian ini dijadikan sebagai instrumen politik, alat berpolitik bagi pemerintah. Nah, hadirnya undang-undang yang seperti ini mendefinisikan bahwa pemerintah dalam melakukan
tugas dan juga fungsinya di dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan legislatif, yudikatif maupun eksekutif, ini tidak terlepas juga dari yang namanya politik itu. Nah, apabila terjadi ataupun diketahui terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Nah, kemarin sempat viral lapas di Yogyakarta yang dilakukan penganiayaan oleh petugas lapas. Sehingga ini para mantan napi di situ angkat bicara. Dan tindakan hukumnya apa? Nanti akan ditindak secara hukum oleh Kemenkumham bahwa ketua ataupun kepala dari lapas Yogyakarta ini akan diberhentikan. Ada juga yang akan langsung mencopotkan jabatannya ataupun memberhentikan dari jabatannya sebagai ASN itu. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini, saya rasa juga tidak terlepas dari politik itu. Ya, meskipun nanti adanya politik ini akan menyebabkan atau melahirkan produk-produk hukum yang baru, ini juga tidak terlepas pada pengaplikasian atau hitsnya di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum ini adalah implementasi. Ya, bagaimana dalam mengimplementasikan undang-undang itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang fundamental, contohnya hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk diperlakukan layak, meskipun dia statusnya adalah sebagai narapidana, orang yang bersalah, orang yang mendapat hukuman, tapi dia juga tetap mempunyai hak-hak sebagai manusia yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun itu, meskipun itu adalah penegak hukum, itu tidak boleh. Ya. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman pahami bersama bahwa fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Tapi justru yang terjadi fenomenanya kemarin ini menimbulkan gejolak di masyarakat. Politik hukum yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia kala itu pada saat diciptakannya Undang-Undang Omnibus Law ini justru bukan mengurangi konflik, tapi melahirkan konflik. Nah, artinya hukum ini menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan masyarakat sehingga proses pergaulan hidup ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Tujuannya seperti itu pemerintah terhadap masyarakat. Tapi apa yang diterima? Masyarakat merasa dirugikan, masyarakat merasa terintimidasi, masyarakat merasa hal ini tidak adil buat dia. Nah, sehingga gejolak-gejolak ini show up di masyarakat. Nah, salah satu fungsi hukum untuk memperlancar interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi ini misalnya dapat dilihat dari beberapa aspek kegunaannya. Jadi, tidak hanya serta-merta hukum ini berfungsi dalam mengatur masyarakat. Ada juga fungsi-fungsi hukum yang lainnya dalam misalnya sebagai kontrol, sebagai simbol, sebagai political instrument itu, sebagai social engineering. Nah, kaitannya juga dengan masalah perekonomian di Indonesia, ini juga tidak terlepas dari pembangunan perekonomian. Nah, pembangunan perekonomian nasional ini juga dapat dilihat dari aspek-aspek kegunaannya. Ya, yang pertama, bidang hukum publik, yaitu bersifat administratif untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui lembaga-lembaga hukum. Misalnya sekarang semakin banyak pinjaman online. Ya, ini merupakan salah satu bentuk dalam pembangunan perekonomian yang saat ini sudah melalui vintage semua, ya. Sekarang sudah ada e-wallet, sekarang sudah ada Dana, sudah OVO semuanya serba digital sekarang. Saya rasa ini merupakan perkembangan dalam bidang perekonomian untuk menyeimbangkan dengan kondisi yang sekarang yang sudah bergeser dari 4.0 menjadi 5.0. Bidang hukum privat, yaitu mengatur hubungan antara perilaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak. Nah, kontrak-kontrak yang dilakukan sekarang dapat dilakukan juga dengan kontrak secara digital, kontrak secara virtual. Kita melakukan MOU, kita melakukan kontrak dengan badan yang lain, misalnya dinas-dinas yang lain.
Kita cukup melakukan secara virtual seperti ini. Pengesahannya seperti apa? Melalui tanda tangan, melalui barcode. Ya, pernah lihat ya tanda tangan by barcode? Itu di barcode itu sudah nanti ketika scan barcode, kita tahu itu pelaksanaannya tanggal berapa, itu disahkannya di mana, kapan, temanya apa, perjanjiannya apa, itu dapat dilihat di barcode itu. Nah, jadi dalam menyeimbangkan perkembangan perekonomian secara nasional dan juga global di sini, ini aspek-aspek hukum di sini juga tidak terlepas dari peranan itu. Ya. Dari pendekatan politik, pendekatan budaya, pendekatan sosiologis, pendekatan filsafat, semuanya ini berkolaborasi dan juga berelaborasi dalam menciptakan suatu tatanan hukum yang diformulasikan untuk memakmurkan atau mensejahterakan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, Konstitusi kita. Misalnya dari pendekatan secara politik, hukum ini dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan misalnya oleh Pemkot, oleh Pemkab, ini kan kebijakan-kebijakan yang memang dikeluarkan oleh pimpinan daerah di situ, oleh bupati ataupun wali kota. Nah, output yang dihasilkan ini merupakan pendekatan secara politik, tidak terlepas dari a political instrument itu. Nah, kita lihat juga dari pendekatan budayanya, culture-nya. Hukum ini dilihat sebagai pencerminan budaya, dalam artian cerminan nilai-nilai atau value, dan juga peranata-peranata, institutions, yang hidup dalam masyarakat, misalnya pandangan mengenai nilai keadilan, justice, dan juga kewajaran, fair play. Ya, kita memandang bahwa hukum sebagai sesuatu yang memang harus seadil-adilnya diterapkan. Tapi menurut pandangan saya ataupun pandangan Mas Sofyan, adil itu pasti berbeda. Nggak mungkin adil menurut versi saya dan juga adil menurut Mas Sofyan itu akan sama. Nah, makanya porsi keadilan ini tidak akan pernah menemukan kesamarataan. Inilah penyebab kenapa banyaknya pro dan kontra. Pro dan kontra, selalu saja pro dan kontra yang ditimbulkan dari pengesahan suatu undang-undang, adanya kebijakan ini, misalnya adanya kebijakan ini, masyarakat A kontra. Ada kebijakan seperti ini dibuat oleh Pemkab, masyarakat B kontra. Jadi keadilan yang dimaksud dari diri kita itu tidak akan tercermin sama ataupun teraplikasi sama. Nah, bagaimana nanti hukum dapat menyelaraskan pandangan yang seperti ini melalui teori-teorinya? Karena pada hakikatnya, keadilan itu tidak akan berporsi sama bagi setiap insan. Nah, makanya ini selalu saja muncul pergolakan, selalu saja muncul pro dan kontra di dalam masyarakat. Jadi, bagaimana nanti caranya hukum sebagai social control. Nah, sebagai social control itu untuk mengendalikan sifat-sifat yang sangat individualistis ini. Teman-teman merasa ya bahwa yang namanya keadilan ini sangat subjektif. Ya, sangat subjektif. Kalau kita merasa ini tidak adil bagi saya, belum tentu adil bagi Mas Amir, belum tentu adil bagi Mas Sofyan. Makanya di sini porsi keadilan dari masing-masing individu itu akan berbeda. Kita tidak bisa menghilangkan 100% permasalahan di masyarakat karena porsi keadilan yang berbeda itu, tapi kita hanya bisa menyelaraskan dari berbagai perbedaan penafsiran keadilan itu di dalam masyarakat melalui produk-produk hukum. Contohnya misalnya seperti ini. Sederhananya ya, di dalam KUHP kita tahu bahwa melanggar lampu merah, menerobos lampu merah. Di dalam KUHP ini sudah dilarang. Ini masuk pelanggaran lalu lintas. Tapi menurut Mas Sofyan, ini nggak masuk akal, ini nggak adil. Kalau misalnya saya buru-buru ingin ke rumah sakit, misalnya istri saya mau melahirkan, ini nggak adil buat istri saya untuk menunggu 1 menit lebih.
di dalam kendaraan menunggu lampu merah ke hijau, ini nggak adil. Nanti nyawa anak dan istri saya yang akan jadi taruhannya misalnya. Nah, kondisi yang menekan seperti ini, force majeure, kalau di dalam hukum ini force majeure ya, keadaan yang tidak diinginkan tapi ini terjadi, ini justru dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa tingkat keadilan memang tidak akan pernah dalam posisi sama. Makanya hukum ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita lihat juga dari pendekatan sosiologisnya. Hukum dan masyarakat ini saling mempengaruhi kan. Nah, pergeseran nilai dan juga tata krama dan juga perubahan-perubahan mengenai apa yang salah, apa yang benar, apa yang layak, dan apa yang tidak layak, ini menurut masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dan juga isi hukum dan isu hukum. Sebaliknya, hukum yang berlaku positif akan menjadi pegangan bagi perilaku masyarakat. Itu dari pendekatan secara sosiologisnya, pendekatan kemasyarakatannya. Dari pendekatan filsafatnya, bahwa pandangan sesuatu dari masyarakat ataupun bangsa ini melatar belakangi eksistensi dan identitas hukum, baik yang akan diangkat ke forum legislatif maupun yang sudah berlaku secara positif dan mengikat masyarakat saat ini. Nah, dari pendekatan-pendekatan politik, pendekatan budaya, pendekatan sosiologis, dan juga pendekatan filsafat, ini dapat dijadikan sebagai instrumen. Instrumen dalam mempengaruhi perkembangan hukum di masyarakat dan juga hubungan hukum dengan masyarakat. Nah, karena di sini hukum itu kan terjadi di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Saya rasa pasti akan ada hukum di daerah manapun, meskipun itu bukan hukum produk legislatif ya. Hukum alam, hukum rimba, hukum agama, ini juga merupakan hukum, ini juga merupakan produk hukum. Nah, asal ada suatu masyarakat ataupun manusia, itu hasil sosial yang disebut antropologi budaya, kalau di Inggris ya, culture antropologi. Jadi di sini, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Nah, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Itulah, kalau bisa dikatakan, itu adalah falsafahnya, ya, falsafahnya. Jadi nggak bisa dielakkan lagi bahwasanya hukum ini hanya berbasis ataupun konteks ini hanya sebagai simbol. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa hanya dikatakan atau dikarakterkan hanya sebagai satu kriteria saja. Jadi dari berbagai macam, misalnya jadi political instrument itu, jadi social engineering, fungsi sebagai kontrol, fungsi sebagai simbol, ini menerapkan atau memperlihatkan dan juga menginformasikan kepada kita bahwa pada hakikatnya ini, hukum ini tidak dapat terlepas dari masyarakat dan akan selalu terus berhubungan dengan masyarakat. Nah, Aristoteles ini juga mengatakan bahwa manusia itu kan merupakan zoon politiken, atau makhluk yang bergaul, makhluk sosial. Bergaulnya makhluk hidup, bergaulnya masyarakat, ini merupakan perbuatan hukum ternyata. Kita melakukan pernikahan, ini kan merupakan bagaimana manusia itu bersosial. Kalau kita hanya mengekang diri kita tidak menikah, kita tidak ingin punya keturunan, lalu bagaimana kita dapat mewariskan harta kita dapat melakukan sebuah hubungan dengan lawan jenis. Nah, adanya sifat yang ingin selalu bersosial seperti ini juga akan berdampak terhadap hukum itu. Nah, di sini Prof. Buman juga mengatakan bahwa manusia baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama dengan manusia lain. Pernah ya mendengar istilah ini? Manusia baru dikatakan sebagai manusia ketika ia hidup bersama dengan manusia lain. Bayangkan saja kalau manusia itu hanya hidup dengan hewan misalnya. Hanya hidup di hutan, apakah dia dapat melakukan hubungan hukum? Tentu tidak. Apakah dia dapat dikatakan melakukan perbuatan yang manusiawi? Belum tentu. Ya. Prof. Mahdi juga ini membuat perincian sebagai berikut.
manusia modern di zaman sekarang ini benar-benar tenggelam dalam ikatan-ikatan. Pertama, ia anggota keluarga dalam masyarakat. Kedua, anggota masyarakat keluarganya. Ketiga, anggota masyarakat perkumpulan politik. Seterusnya, serikat kerja, koperasi, pegawai, perkumpulan, persatuan, dan lain sebagainya. Jadi, manusia ini akan selalu berhubungan dengan manusia yang lainnya dalam skop yang kecil hingga skop yang terluas itu. Sekarang saja, contohnya teman-teman mahasiswa berada dalam status sebagai apa? Sebagai mahasiswa, toh teman-teman akan tetap dianggap sebagai mahasiswa ketika teman-teman tetap punya NPM ataupun masih belum drop out, itu teman-teman dikatakan sebagai mahasiswa. Belum lulus, belum dinyatakan lulus misalnya, itu tetap dikatakan sebagai mahasiswa. Seterusnya, ketika teman-teman nanti berada di dalam dunia kerja, teman-teman nanti akan bersinggungan dengan dunia kerja itu, menjadi buruh. Nah, itu statusnya sudah beda antara masyarakat, buruh, pemerintah negara misalnya, itu akan berbeda. Tindakan-tindakan hukum yang saya alami dengan teman-teman alami juga akan berbeda. Misalnya teman-teman sebagai mahasiswa, apakah dapat BPJS? BPJS Ketenagakerjaan? Tentu masih belum, karena statusnya masih mahasiswa, bukan buruh. Nah, ketika teman-teman sudah berada di dunia kerja sebagai buruh, didaftarkan BPJS-nya, teman-teman akan mendapatkan layanan itu. Nah, itu yang dimaksud ya, bahwa pada zaman sekarang ini benar-benar sudah mengikat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itu tidak akan kita hilangkan atau tidak akan pernah kita bisa tinggalkan serta-merta, bahwa pada hakikatnya manusia itu tetap akan menjadi zon politikan. Nggak akan bisa hidup sendirian seperti itu. Kita mau belanja, kita mau melakukan perjanjian, kita mau ke rumah sakit pun, kita akan memerlukan yang namanya orang lain. Tanpa adanya dokter, antara dokter dengan pasien, itu ada hukumnya juga. Itu ada aturannya juga antara pasien dengan dokter. Nah, tindakan-tindakan yang seperti ini memerlukan korelasi antara hukum dengan masyarakat. Nah, masing-masing manusia ini dalam pergaulan masyarakat ini mempunyai kepentingan. Ada yang sama, ada juga yang berbeda kepentingannya. Ya. Di sini mungkin di dalam dunia pendidikan, ini tujuannya pasti akan berbeda dengan dunia kerja. Pasti, ya. Ada juga yang sama. Contohnya apa? Misalnya pengabdian kepada masyarakatnya, itu juga dihitung sebagai suatu hal yang sama dengan dunia kerja. Misalnya di dunia kedokteran, dia itu kan juga pernah sempat melakukan pengabdian ya, berapa tahun di desa dulu ya. Nah, kita juga sebagai masyarakat akademisi, mahasiswa dan juga dosen, ini juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengaplikasikan, mengamalkan ilmu-ilmu kita di dalam masyarakat. Nah, ini merupakan suatu tujuan yang pada dasarnya sama, untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal, kalau kita dalam hal pendidikan edukasinya, tapi kalau dokter dalam hal kesehatan. Nah, itu sebenarnya sama tujuannya. Tapi awalnya, objeknya, konteksnya itu berbeda. Di satu sisi kita di dunia pendidikan, dokter di dunia kesehatan. Gitu. Untuk mengatur berbagai kepentingan tersebut itu diperlukan petunjuk-petunjuk untuk hidup. Levenshultz-Stephen. Nah, petunjuk-petunjuk hidup ini biasanya diberi nama kaidah atau norma yang terdapat di dalam hukum. Nah, pada prinsipnya masyarakat ini kan pasti mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut pasti dibarengi dengan timbulnya hukum yang dalam perkembangan itu pula. Ya, seperti saya contohkan tadi dari situasi pandemik menjadi endemik misalnya, yang saat sekarang ini awalnya kita melakukan semuanya serba konvensional, sekarang sudah beralih ke konvensional dan juga vintage dan juga era teknologi digital. Ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Silahkan.
Halo. Oke, kalau masih belum ada yang ingin disampaikan, saya lanjut dulu. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum di dalam masyarakat. Sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak efektif bergantung pada siklus ini. Ya, Mas Amir, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, seben- eh, saya sebenarnya saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, dan pertanyaan ini sangat sangat simpel. Yang pertama, pertanyaannya, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kata ya emang itu kata dari Marcus Tullius, ubi societas ibius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan juga bagaimana dengan bantahan meskipun di sana masyarakat tapi tidak ada peradaban gitu. Ada bantahannya, saya lupa tokohnya siapa. Lah, terus yang nomor 2, pertanyaan saya, yang nomor 2 tentang Permendikbud, Ibu. Yang nomor 2 tentang Permendikbud yang sekarang menjadi pro kontra juga di kalangan mahasiswa di masyarakat. Saya lupa tadi bukunya hilang dan di sana banyak catatan-catatan. Kalau nggak salah di sana ada frasa di pasal 5 ayat 1 B, bahwasannya di sana ada frasa yang mengatakan bahwasannya boleh tanpa persetujuan korban kalau tidak salah. Soalnya bukunya hilang tadi. Yang Permendikbud itu yang sekarang lagi juga pro kontra. Bagaimana dengan Ibu tentang Permendikbud yang dikeluarkan oleh aturan menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, Ibu Nadiem Makarim. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amir pertanyaannya. Nah, di sini Mas Amir bertanya tentang tadi ya, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Lalu Mas Amir menyampaikan juga, meskipun di situ ada masyarakat, itu belum tentu ada peradaban. Seperti itu. Saya ingin tanyakan dulu, peradaban yang dimaknai oleh Mas Tola Amir itu yang seperti apa? Maksudnya menurut yang saya baca, peradaban itu tidak ada keteraturan gitu, tidak mempunyai peradaban yang maksudnya masyarakatnya itu tidak mematuhi hukum, anggaplah tumpang tindih gitu, Ibu. Carkala cer bahasa Maturan. Jadi gini Mas Amir, kalau misalnya Mas Amir memaknai pengertian peradaban ini adalah sebagai sesuatu yang tidak teratur, sesuatu yang cer-kalacer, ya. Jadi peradaban ini bagian dari budaya. Kenapa saya katakan ini peradaban merupakan bagian dari budaya yang sangat halus. Jadi pengertian peradaban ini dalam arti lebih luasnya ini adalah sekumpulan identitas yang seluas-luasnya dari semua akal budi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Nah, peradaban-peradaban ini tidak terlepas dari faktor secara internal dalam diri kita. Kita hidup di masyarakat yang primitif misalnya. Bandingkan saja masyarakat primitif dengan masyarakat yang metropolitan. Pola pikirnya pasti akan berbeda. Ya. Mas Amir, misalnya Mas Amir yang dari desa, hijrah
ke kota. Mas Amir yang awalnya pemikirannya X sampai ke kota akan menjadi Y plus X. Nah, kontradiksi di antara pemikiran pada saat Mas Amir masih berada di desa dengan Mas Amir sekarang sudah berada di kota yang pada dasarnya di situ sudah mengalami berbagai macam. Misalnya dari pergaulan di situ, cara pola pikir di situ, apa yang kita lakukan di situ, itu akan mengakibatkan peradaban-peradaban baru. Khususnya ya, peradaban yang awalnya itu adalah peradaban dalam diri kita sendiri. Kita akan melihat perbedaan peradaban di dunia yang maju, misalnya di masyarakat yang maju dengan masyarakat yang masih primitif. Bagaimana peradaban di situ? Akan terlihat masyarakat yang masih sederhana itu, yang masih minim pengetahuan, akan lebih mudah untuk dipengaruhi. Dipengaruhi dalam hal apa? Dalam hal hukum. Misalnya seperti ini. Masyarakat desa, kalau misalnya masyarakat desa ini dihimbau untuk tidak seperti ini, contohkan dengan masyarakat yang sudah berada di kota, pasti akan timbul, oh nggak bisa kalau seperti ini akan seperti ini akan seperti ini. Akan berbeda, akan ada penyanggahan-penyanggahan kalau misalnya kita terapkan itu, hukum itu di masyarakat yang metropolitan, misalnya seperti itu. Pasti akan berbeda peradaban-peradaban seperti itu. Nah, peradaban yang muncul di dalam masyarakat desa ataupun masyarakat kota, ini pasti akan berbeda, Mas. Dalam memaknai hukum, itu juga pasti akan berbeda. Kalau misalnya masyarakat desa memaknai bahwa hukum itu harus dipatuhi, hukum itu harus ditaati, hukum itu harus dilaksanakan. Beda halnya dengan pemikiran masyarakat yang sudah berada di perkotaan atau masyarakat yang sudah maju. Nggak bisa, kita mengikuti hukum, kita akan terintimidasi misalnya. Nggak bisa. Kalau kita selalu mengikuti hukum, kita harus melakukan perubahan terhadap hukum itu. Misalnya Mas Amir melakukan perubahan terhadap hukum itu contohnya seperti apa? Mas Amir ya, misalnya menciptakan sebuah teknologi baru yang masih belum diatur. Dengan Mas Amir menciptakan teknologi baru itu, akan ada nanti aturan yang mengatur itu. Jadi dengan Mas Amir melakukan sesuatu yang seperti itu, menciptakan sesuatu, Mas Amir merupakan sebuah pelopor untuk menciptakan hukum yang baru. Contohnya sekarang kan ada ya boneka yang diciptakan seperti manusia. Pernah tahu ya AI? Boneka yang diciptakan seperti manusia, dia dapat melakukan kegiatan seperti manusia, dia dapat menjadi selebgram, bahkan ada juga di luar negeri, dan dia punya identitas. Dia bahkan dibuatkan paspor. Nah, ini masih belum diatur kan? Ini masih belum diatur. Nah, ketika seseorang yang menciptakan boneka yang seperti ini, hukum akan mengikuti kalian. Hukum akan mengikuti kalian. Nah, peradaban-peradaban yang baru seperti ini tidak lantas dapat sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud Mas Amir, meskipun di sana ada masyarakat, belum tentu di sana ada peradaban. Sebenarnya ada, Mas Amir. Sebenarnya ada. Di dalam diri kita memaknai sesuatu itu sebagaimana. Apalagi kita memaknai hukum itu bagaimana. Kita memaknai hukum, kita mengatakan, saya sudah sadar hukum. Dengan saya tidak melakukan sebuah kriminalitas, dengan saya mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah, saya sudah menaati hukum, misalnya. Nah, itu pola pikir yang berbeda antara Mas Amir dengan Mas Sofyan, mungkin. Yang selanjutnya, terkait Permendikbud. Permendikbud ini pasal 5 ayat 1B. Ini tentang apa, Mas? Tentang pelecehan seksual, bukan? Tentang penanganan dan kalau tidak salah PPKS, penanganan dan pemberantasan kekerasan seksual itu, Bu. Nah, pelecehan seksual kan yang kemarin kan sempat rame ya, yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswanya, ya itu Mas Amir bilang menurut pasal 5 ini boleh tanpa persetujuan korban. Nah, yang dimaksud boleh tanpa persetujuan korban ini yang dimaksudkan maksudnya adalah ketika
mahasiswa menjadi korban pelecehan dari oknum kampus, baik itu oknum di dalam kampus, maksudnya adalah baik itu dari tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang dilakukan terhadap mahasiswa, terhadap mahasiswi yang melecehkan seksualnya, ini boleh tanpa persetujuan. Artinya ini mahasiswa yang dilecehkan itu tidak boleh melaporkan di luar kampusnya terlebih dahulu, misalnya Mas Amir. Karena saya sempat baca juga kemarin ada seperti ini. Pihak kampus akan melakukan tindakan terlebih dahulu sebelum itu keluar kampus. Contohnya, dia itu melakukan sanksi pendisiplinan. Sanksi pendisiplinan misalnya kalau mahasiswanya yang melakukan pelecehan itu di drop out atau di skors. Kalau dosennya ataupun oknum dosen ataupun oknum tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik yang melakukan, ini akan dilakukan sanksi secara administratif, misalnya diberhentikan ataupun tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang sebagaimana mestinya. Boleh jadi ini Permendikbud ini juga akan melindungi hak-hak mahasiswa yang pada konotasi ini adalah mahasiswi, khususnya mahasiswi yang kerap kali kita temukan mendapatkan pelecehan, baik itu secara verbal, baik itu secara fisik, ya kan? Kita melindungi mahasiswi yang, ya mohon maaf, kita tahu ini sudah berada pada tahap yang pubertas, dan ini bukan anak-anak lagi tingkatannya. Dan ini sudah mencapai fase di mana dia itu sudah dapat seperti ini, kalau mahasiswi itu sudah pasti akan berbeda dengan anak-anak. Oke lah, kalau anak-anak ini pasti berpikir bahwa ini kecelakaan, ini nggak akan mengakibatkan trauma yang berkepanjangan. Tapi kalau mahasiswi ini sudah dapat berpikir yang kompleks. Rangsangan yang diterima dari luar ini juga akan berindikasi pada pola pikirnya, pada perkembangan mentalnya, pada perkembangan psikisnya, misalnya. Tanpa persetujuan korban, yang dimaksud di sini adalah ketika melakukan suatu tindakan kepada oknum kampus yang melakukan percobaan pelecehan seksual itu, ini tidak perlu mendapatkan persetujuan korban, maksudnya tidak perlu nanti korban itu harus melaporkan terlebih dahulu misalnya, meskipun ini adalah delik aduan ya, karena ini memang delik aduan, tapi Permendikbud ini memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa, khususnya mahasiswi, untuk dapat dilindungi dari percobaan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kampus. Saya rasa di sini juga perbuatan pelecehan seksual terhadap mahasiswi ataupun mahasiswa ini tidak hanya dapat dilakukan oleh oknum kampus. Jadi oleh masyarakat luar, ketika ini korbannya adalah mahasiswi, ini dapat dilakukan tindakan. Saya pernah baca itu. Dan juga oknum di luar kampus, contohnya masyarakat umum, ya, masyarakat umum ini dapat dikenakan sanksi. Nah, sanksi itu tidak hanya sanksi secara hukumnya, ataupun sanksi secara normatifnya, melalui jalur litigasi. Tidak hanya itu. Jadi, ada memang perlindungan-perlindungan khusus yang sekarang mulai diberlakukan kepada mahasiswi, khususnya mahasiswi ya perempuan, dalam hal ini yang kerap kali menjadi korban dalam percobaan pelecehan seksual itu. Misalnya, mahasiswi ini berkontak dengan orang yang bukan dari oknum kampus, tapi dia statusnya tetap mahasiswi ya, tapi dia tetap statusnya mahasiswi. Dia tetap akan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dituangkan di dalam Permendikbud ini.
seperti itu. Mungkin Mas Amir ada yang ingin disampaikan lagi? Baik Ibu, saya sedikit menyanggah masalah apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Karena kalau tidak salah, saya bukunya tadi Ibu hilang itu, Ibu nggak tahu kemana catatannya. Tapi sebelumnya tanpa persetujuan korban itu ada kata-kata seperti ini Bu, tidak boleh memperlihatkan jenis kelamin kalau tidak salah tanpa persetujuan korban lah. Yang dipermasalahkan itu karena ada frasa atau gabungan kata yang menyatakan atau bernuansa bahwasannya itu melegalkan tanpa persetujuan korban. Lah, berarti kalau korban itu setuju bahwasannya itu tidak akan ada apa-apa, mungkin tidak akan masuk ke ranah hukum lah. Yang kedua lah, untuk apa tujuan menteri membuat peraturan itu? Kan sudah ada yang lebih spesifik, khususnya di kampus, yaitu di Wiraraja, dimanapun sudah mempunyai universities regulation, mempunyai aturan kampus tersendiri gitu Bu. Mungkin itu saja sanggahan dari pertanyaan dari saya, Bu lagi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Amir. Jadi ketika Mas Amir bilang, kalau misalnya ini disetujui oleh pihak korban untuk menunjukkan alat kelaminnya itu, misalnya, apakah ini dapat termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual? Nah, setuju, pernyataan setuju ataupun tidak setuju yang dikeluarkan oleh korban, kita lihat konotasinya dulu, Mas. Setuju ini dalam artian si pihak korban ini mau dilakukan pelecehan. Ataupun sebelumnya antara oknum dosen dengan oknum mahasiswi ini pernah mempunyai hubungan, misalnya, pernah mempunyai hubungan ataupun menjalin suatu hubungan, sehingga dalam perjalanannya si oknum dosen ini melakukan tindakan-tindakan ya yang intim begitu dengan oknum mahasiswinya, dan kemudian ini oleh oknum mahasiswinya ini tidak dianggap sebuah pelecehan misalnya. Mereka menganggap ini adalah suatu hal yang biasa, yang lumrah dilakukan oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan misalnya. Ini ketika mereka hubungannya sudah berakhir, kemudian ini mau dilaporkan atas perilaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen misalnya. Ini tidak dapat dilakukan, Mas. Jadi memang di dalam kampus ini sudah memiliki kode etik tersendiri, baik itu oleh mahasiswa ataupun dosen. Pada prinsipnya, kode etik itu tujuannya adalah sama, baik untuk melindungi mahasiswa dan juga untuk mendisiplinkan oknum-oknum dosen dalam melakukan tugas dan juga kewajibannya. Tapi ketika Permendikbud ini tidak ada frase yang jika itu mendapatkan persetujuan dari si korban, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Konotasinya bukan seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya antara laki-laki dan perempuan yang merupakan oknum dosen ataupun oknum mahasiswi itu tidak menganggap ini merupakan sebuah perbuatan yang melecehkan terhadap dirinya, ini tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan pelecehan seksual. Seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya oknum dosen itu melakukan sebuah tindakan intim yang ya menurut saya itu tidak layak dilakukan oleh seorang dosen yang memiliki integritas tinggi, memiliki intelijensitas yang tinggi terhadap mahasiswi yang seharusnya kita lindungi ataupun mahasiswi yang seharusnya kita didik, ya. Itu sudah keluar dari moral kita sebagai seorang tenaga pendidik. Kalau dari sisi moralnya. Nah, kalau kita mengikuti di luar itu, apa yang mereka lakukan sebagaimana layaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan, di luar itu, di luar konteks mata kuliah misalnya, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelecehan, Mas. Kalau perempuannya, mohon maaf ya, kalau perempuannya itu menghendaki tindakan yang dilakukan oleh oknum dosen itu,
Karena kita tidak ada penolakan. Yang dikatakan pelecehan itu, kita tidak menghendaki adanya perbuatan itu. Kita tidak suka. Kita tidak berkenan dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau kita menghendaki, kalau kita suka, itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu percobaan pelecehan. Seperti itu, Mas Amir. Halo? Baik di atas. Oke. Ya, Mas Sofyan, silahkan. Ya Ibu, bertanya Ibu. Tadi Ibu sempat menjelaskan dari sudut sumber formil, hukum itu diklarifikasikan menjadi 5 ya Bu, sebelum pertemuan sebelumnya. Nah, tadi Ibu juga mengulas bahwa adat itu dijadikan sebagai sumber hukum, seperti halnya di Aceh, yaitu hukum Islam. Nah, sedangkan Bu, dari pengklarifikasian tersebut, dari buku yang saya baca, itu bukan bukan adat Ibu, tapi kebiasaan yang dilakukan oleh mana sudah kebiasaan yang dilakukan oleh penguasa dan sekelompok warga masyarakat tersebut, Bu. Lalu bagaimana Ibu tuh yang sebenarnya, Bu? Apakah kebiasaan atau kebudayaannya Ibu yang dijadikan sebagai sumber hukum, Bu? Oke, terima kasih Mas Sofyan. Nah, tadi kan saya bilang, ada hukum yang tertulis, ada pun hukum yang tidak tertulis. Contoh dari hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat. Ya kan? Hukum adat ini hukum yang timbul di dalam suatu masyarakat tertentu dan memang istimewa. Saya contohkan juga pernah hukum adat di Bali. Nah, hukum adat di Desa Penglipuran, ada juga hukum adat di di Aceh. Nah, karena di Aceh ini khususnya di sana kan sudah menerapkan hukum Islam. Misal ada juga hukum cambuk di sana. Nah, sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia ini tidak terlepas dari yang namanya itu adat ataupun kebiasaan. Salah satu sumber hukum. Ada juga traktat, jurisprudensi. Ini merupakan salah satu dari beberapa sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, dari adanya hukum adat yang saya contohkan barusan, contohnya di Bali, hukum adat di Desa Penglipuran. Nah, ini merupakan adat yang memang sudah ada di situ dan ini menjadi kebiasaan di masyarakat itu dan dilaksanakan oleh masyarakat di situ. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dan ataupun rutinitas sehari-hari bagi mereka dalam menjalankannya. Meskipun ini tidak secara tertulis dituangkan dalam suatu kitab ataupun dalam suatu buku seperti itu, Mas. Silakan. Artinya kebudayaan itu lebih mengacu kepada norma-norma ya Ibu? Gimana, Mas? Kebudayaan lebih mengacu kepada norma-norma. Katanya Pak Saiful, Ibu. Nah, oke. Kalau contohnya seperti ini, Mas. Mas Sofyan pernah mendengar budaya korupsi tidak? Pernah, Ibu. Menurut Mas Sofyan, budaya ini konotasinya positif atau negatif? Negatif. Hah? Yakin? Negatif, Bu. Iya, Bu. Budaya secara umum ya, budaya secara umum ini konotasinya negatif atau positif? Korupsi negatif, Ibu. Enggak, bukan budaya korupsi, budaya saja. Budaya secara umum. Positif. Positif. Positif ya? Karena kebiasaan seluruh masyarakat, Ibu. Iya. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, contohnya carok, budaya carok, gimana? Gimana, Ibu? Tidak bisa menjustis, Bu. Nalarnya terbatas, Mas Ibu. Nah, jadi yang dikatakan sebagai budaya ini tidak serta-merta konotasinya ini selalu negatif. Ada juga yang positif. Tapi kalau saya mengatakan, Ibu, sebenarnya yang dikatakan sebagai budaya ini adalah sesuatu yang baik atau yang buruk.
sebenarnya yang buruk itu bukan budayanya, tapi kebiasaan. Budayanya ini baik semua. Nggak ada budaya yang nggak baik. Yang buruk itu adalah kebiasaannya. Kebiasaan yang seperti apa? Misalnya kebiasaan, mohon maaf kalau di Bali kadang kan ada adu ayam ya. Itu nggak bisa dikategorikan sebagai budaya, tapi itu adalah kebiasaan adu ayam. Kalau di Madura ada carok, itu nggak bisa dikonotasikan sebagai budaya, tapi kebiasaan yang adalah carok. Ada juga seperti saat sekarang ini, budaya korupsi. Ini bukan sebuah budaya, karena budaya ini adalah luhur, bersifat luhur. Artinya memiliki nilai-nilai yang positif. Boleh menyangga, Ibu? Silahkan, Mas. Tapi kenapa Ibu? Ya anggapan masyarakat, pandangan masyarakat itu Madura khususnya terhadap carok itu dianggap sebagai budaya, Ibu. Karena anggaplah meskipun di sana ada sebuah tindakan ya seperti misalkan kayak negatif, misalkan ada sebuah tindakan negatif pandangan semua masyarakat, tapi itu juga turun-menurun dan juga sering terjadi di Madura, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Jadi pola pikirnya itu kan memang tidak demikian ya, Mas Amir. Karena pada prinsipnya ketika semua sudah menjadi kebiasaan, itu pasti akan dicap sebagai budaya. Contohnya saja korupsi. Ketika itu dari kalangan terendah pun sekarang sudah banyak perilaku korupsi. Tershow up kegiatan perbuatan-perbuatan korupsi, KKN, itu sudah semakin terlihat. Dari kalangan terbawah, misalnya di tingkat pemerintah desa, kepala desanya, terseret kasus korupsi. Dari tingkat terendah pun, sekarang sudah semakin banyak yang namanya korupsi terkuak. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, apakah ini dapat dikatakan sebagai budaya? Nah, jadi kadang masyarakat ini salah memilah, tidak memilah itu tidak pada tempatnya. Jadi kalau misalnya yang kebiasaan-kebiasaan yang demikian ini dapat dianggap sebagai budaya. Ini tidak seperti itu. Jadi yang dikatakan sebagai budaya ini adalah suatu hal yang bersifat luhur dan ini memang sudah terjadi, berulang, sering dilakukan. Bukan berarti hal yang sifat ataupun konotasinya negatif. Ini beda. Ini adalah kebiasaan. Seperti itu ya. Iya, Bu. Dimengerti, Bu. Oke, kita lanjut dulu ke materi sebentar lagi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut ini dapat berlaku efektif ataupun tidak. Yang pertama, ini ada kaidah hukum. Yang kedua, ada penegak hukumnya. Nah, di sini kaidah hukum diibaratkan sebagai substansinya. Yang kedua, ini ada penegak hukum sebagai strukturnya. Dan yang keempat, ini ada warga masyarakat. Dan ketiga, ini adalah sarana fasilitas. Sarana fasilitas ini dapat berarti bahwa ini merupakan tools-nya. Nah, dari keempat, dan ini ada juga warga masyarakatnya. Dari keempat aspek ini, keempat faktor ini dapat mempengaruhi berlakunya masyarakat ataupun berlakunya hukum ini di dalam suatu masyarakat. Nah, di sini ada yang pertama, kaidah hukum ya, sudah saya pernah sempat jelaskan, Pak Saifur juga sempat menjelaskan. Ini berlaku secara yuridis, sosiologis, dan juga secara filosofis. Dan yang kedua di sini ada penegak hukumnya. Saya juga sudah pernah sedikit mengulas tentang struktur dari penegak hukum ini. Ini adalah orang-orangnya, orang-orang yang melakukan penegakan terhadap hukum yang dilanggar. Nah, di sini ada sarana atau fasilitas. Nah, yang tadi, yang nomor 3 ini, fasilitas ini yang dimaksud ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas, maka tidak ada mesin tik yang cukup baik. Bagaimana tugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Nah, contohnya lagi seperti ini. Bagaimana kita dapat melakukan sebuah penegakan hukum terhadap pelanggar ataupun pelaku cybercrime? Kalau kita tidak memiliki sarana
ataupun database yang mencukupi, ataupun internet yang mencukupi, ataupun sumber daya manusianya yang mencukupi untuk itu. Nah, ini merupakan sarana ataupun fasilitas yang juga mendukung terhadap suksesnya hukum di dalam masyarakat itu. Kalau misalnya orang-orang yang memang tidak memahami teknologi, orang-orang yang tidak memahami IT, tapi ditempatkan di badan intelijen misalnya, maka ini akan terbatas hasilnya, tidak akan maksimal. Seperti itu. Nah, ini merupakan sarana ataupun prasarana ataupun fasilitas yang memang mendukung terhadap suksesnya penegakan hukum. Di sini juga bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan, alat-alat komunikasi yang baik. Nah, ini juga sarana prasarana yang dapat mendukung itu. Di sini yang terakhir juga ada masyarakat. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Ya, warga masyarakat yang dimaksud di sini adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Ketika masyarakat sudah merasa bahwa dirinya ini sadar akan hukum, maka kita akan lihat seberapa banyak para pelanggar hukum itu dan seberapa banyak orang yang mematuhi hukum. Contohnya aja, tadi saya pernah contohkan, seberapa banyak sih dalam kasus sehari itu orang yang kena tilang, ya kita lihat. Berarti ini kita dapat mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di Kabupaten Sumeneb terhadap aturan lalu lintas ini berapa persen. Kita dapat melihat dari situ. Lalu kita juga dapat melihat seberapa patuhnya masyarakat dalam melakukan perjanjian yang tidak wan prestasi. Misalnya, kita dapat lihat di pengadilan negeri seberapa banyaknya tuntutan ganti rugi di pengadilan negeri yang masuk tiap bulannya misalnya. Lalu tingkat perceraian yang semakin tinggi, seberapa tinggikah tingkat tingkat perceraian di Kabupaten Sumeneb. Nah, secara sederhana ini dapat dikatakan bahwa kita dapat melihat di sini derajat kepatuhan masyarakat itu terhadap hukum. Apa sih yang melatar belakangi seseorang itu dapat bercerai? Contohnya misalnya terjadi KDRT, perselingkuhan. Ini kan merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi alasan sering ataupun kerap kali tingkat perceraian itu semakin tinggi, ataupun pernikahan dini. Ya, pernikahan dini di desa-desa terutama ini dapat mengakibatkan tingkat perceraian yang semakin tinggi. Misalnya, masih belum cukupnya umur, tapi sudah dinikahkan. Nah, ketidakmatangan pemikiran baik dari laki-laki ataupun perempuan yang sudah dinikahkan secara dini, ini juga dapat mengakibatkan perceraian yang semakin meningkat. Nah, jadi secara sederhana ini bahwa dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat ini dapat diukur dari itu. Seberapa banyaknya para pelanggar hukum itu, ataupun seberapa banyak orang yang mematuhi. Nah, ini tadi ya yang sempat disinggung oleh Mas Amir dan saya juga sempat jelaskan di awal, ubi societas idiius, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum dan masyarakat ini mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manusia yang hidup berkelompok dalam suatu masyarakat ini membutuhkan sebuah aturan hukum. Begitupun hukum yang akan diterapkan terhadap masyarakat, agar hukum itu berfungsi dalam masyarakat, ini dibutuhkan adanya masyarakat. Maka, di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Nah, ini saya klasifikasikan atau saya singkat di akhir. Ini hukum, beberapa fungsi hukum, ini ada 7 ya. Mungkin di luar sana masih ada beberapa fungsi-fungsi hukum yang lainnya. Jadi ini secara garis besar ataupun secara yang memang umum ya, umum pernah kita dengar. Ini ada 7 fungsi hukum. Ya. Social control, tool of engineering, simbol, political instrument, sebagai penyelesaian sengketa, sarana pengendali sosial,
sebagai integrator. Ini merupakan beberapa fungsi-fungsi hukum di luar yang kita ketahui bahwa hukum ini hanya sebagai tools, sebagai alat. Masih banyak fungsi-fungsi hukum yang lainnya. Nah, di sini hukum dalam masyarakat dibuat agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, tidak selamanya menyelesaikan konflik atau masalah. Hukum itu terkadang menimbulkan masalah. Ya, hukum terkadang menimbulkan masalah. Seperti fenomena di tahun 2020 kemarin, disahkannya Undang-Undang Omnibus Law itu, ini menimbulkan masalah. Jika hukum itu dibuat tanpa melihat nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini yang saya tadi, nilai-nilai keadilannya. Ya, hukum ini mempunyai sifat yang elastis ataupun dinamis. Artinya bahwa hukum ini selalu mengikuti perkembangan zaman, perkembangan manusianya, pergerakan manusianya. Jadi hukum ini yang bertentangan dengan nilai dan budaya masyarakat, maka hukum itu dianggap sudah tidak relevan dan tidak layak diaplikasikan dalam masyarakat. Nah, di sini mungkin ada beberapa peraturan ataupun beberapa pasal yang dicabut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang awalnya itu perempuan tidak dapat melakukan sebuah perbuatan hukum meskipun dia sudah berstatus sebagai seorang istri. Tapi sekarang perkembangan hukumnya adalah perempuan yang sudah menikah dapat melakukan perbuatan hukum dan dia dianggap sudah cakap hukum. Nah, ini merupakan perkembangan-perkembangan hukum. Yang dulunya ini oke lah di zaman dulu ini masih relevan, dan untuk saat ini sudah tidak relevan, maka ini sudah dicabut aturan ini. Nah, di situ juga sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap aturan tersebut guna mencapai tujuan yang di awal, yaitu menyelesaikan konflik, bukan menimbulkan konflik. Adapun tujuan hukum ini, seperti yang saya pernah sampaikan, adalah untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum. Nah, dari sini ada yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini. Silahkan. Nah, oke, Mas Tola Amir, silahkan. Mic-nya Mas dibuka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana Ibu di Sumeneb khususnya tentang perkembangan atau pengimplementasian hukum khususnya di Sumeneb menurut Ibu, yaitu dari penegak hukumnya dan juga bagaimana anggaplah pemerintahan Sumeneb, hasil dari kinerja pemerintahan Sumeneb itu apakah sudah mencangkup keseluruhan terhadap rakyat khususnya di Kabupaten Sumeneb gitu Ibu. Dan juga apakah tidak ada sebuah konflik yang terjadi antara pemerintah Sumeneb dan masyarakat Sumeneb khususnya tentang yaitu pencemaran lingkungan lah, tentang anggaplah korupsi atau tentang infrastruktur atau pembangunan-pembangunan yang terjadi di Sumeneb. Mungkin itu saja Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amir pertanyaannya. Jadi intinya seperti ini pertanyaan dari Mas Amir. Bagaimana sih pengimplementasian hukum di Kabupaten Sumeneb sejauh ini ya, sejauh ini. Pada saat ini masih berada pada fase yang belum maksimal. Kenapa saya mengatakan belum maksimal? Karena di Kabupaten Sumeneb ini tingkat pelanggar ataupun tingkat narapidana ini saya amati juga di tiap tahun ini mengalami kenaikan. Bisa dicek di Lapas Sumeneb kelas 2B, itu tiap tahunnya semakin meningkat. Meskipun semakin banyak yang keluar juga ya, karena adanya remisi dan lain sebagainya, itu tiap tahunnya pasti ada kasus yang semakin meningkat. Nah, dilihat di situ juga, di pengadilan
agama di pengadilan negeri, lihat berapa banyak kasus per harinya. Saya pernah magang di pengadilan agama dulu pada saat masih menjadi mahasiswa. Ketika saya magang di pengadilan agama, saya melihat di situ banyaknya para pelapor ataupun penggugat, cerai talak. Di situ menunjukkan kepada saya bahwa pertikaian ataupun perseteruan di dalam keluarga ini hanya dapat diselesaikan melalui jalan perceraian. Jarang sekali yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Itu jarang ya. Ada, tapi jarang. Meskipun itu dilakukan mediasi oleh pihak pengadilan, meskipun itu dilakukan mediasi oleh mediator yang memang ditunjuk oleh pengadilan, itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan hanya dengan jalur mediasi. Mereka tidak mau menyelesaikan permasalahan melalui jalan di luar litigasi. Mereka maunya di jalur litigasi. Karena apa? Masyarakat Sumeneb ini kan, mohon maaf, identik dengan egonya, identik dengan gengsinya. Ya, saya harus memperkarakan ini. Kalau saya nggak sampai memperkarakan kasus ini ke pengadilan, maka saya tidak akan merasa puas. Meskipun hak-haknya sudah nanti, misalnya di dalam mediasi, ya sudah, anaknya ikut kamu, ataupun hartanya seperti ini. Itu nggak mau diselesaikan di jalur mediasi, alternatif penyelesaian sengketa. Tidak. Mereka maunya harus ada putusan pengadilan. Nah, misalnya juga di pengadilan negeri juga banyak laporan ataupun gugatan-gugatan yang dilakukan, ataupun ada juga kasus pencurian ringan yang memang dilakukan di Kabupaten Sumeneb ini banyak sekali. Sampai teman-teman juga tahu bagaimana masyarakat Sumeneb ini melakukan perbuatan menghakimi sendiri. Sering ya melihat sampai ada pencuri curanmor itu dibakar, ditelanjangi, disiksa, dihakimi, tanpa dibawa ke pihak yang berwajib terlebih dahulu. Ini juga merupakan pelanggaran hukum sebenarnya, yang pada momen-momen tertentu justru penegak hukum ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, seperti itu Mas Amir. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya di Kabupaten Sumeneb ini masih belum secara maksimal menyelesaikan permasalahan hanya dengan jalur mediasi saja. Mereka maunya di jalur litigasi. Seperti itu ya pendapat dari saya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tidak boleh menanya lagi ya Ibu. Kalau iya enggak, Pak. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Oke? Simpan dulu pertanyaannya, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Oh ya, untuk absensi saya share di grup ya, link absensinya jangan lupa diisi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.